harian kita. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bersama saya Suster Petronella Bolukaro KSSI. Hari ini adalah pekan keempat masa Prapaskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat 16 dengan tema sesudah dirimu disembuhkan jadilah saksi Kristus. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, jika ditanya, siapa di antara kita yang ingin sakit? Saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin sakit, bahkan sakit yang paling ringan sekalipun. Mengapa? Karena kalau kita sakit, aktivitas kita akan terganggu. Perasaan kita juga tidak nyaman. Badan kita sakit dan lemah. Kita akan merepotkan orang lain dan yang pasti akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Ketika kita sakit, segala upaya akan dilakukan untuk bisa sembuh. Bahkan menghabiskan uang sebegitu banyak siap asal penyakit bisa sembuh. Berobat sejauh manapun ditempuh demi kesembuhan. Seorang teman bercerita, ia berobat ke
kepada seorang bapak yang terkenal telah banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Katanya, karena pasiennya sangat banyak, maka kalau mau berobat sudah harus mendaftar beberapa hari sebelumnya. Suatu hari saya diminta untuk menemani dia. Sebenarnya kami datang masih cukup pagi, tapi ternyata sudah ada yang lebih dulu dari kami karena mereka bermalam di tempat itu. Dan kami harus antri sampai siang baru teman ini diobati. Orang-orang yang sakit berbondong-bondong datang untuk disembuhkan. Ada yang datang dari Pekanbaru, dari Sibolga, Samosir, Aceh, dan lain-lain, hanya untuk mengalami kesembuhan atas sakit yang diderita. Saudara-saudari, hari ini dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Di tempat itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang yang menantikan goncangan air kolam itu. Satu kepercayaan orang pada waktu itu, jika sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Mengingat kedatangan malaikat hanya sewaktu-waktu dan hanya orang yang terdahulu masuk yang sembuh, maka peristiwa penyembuhan menjadi sangat terbatas. Hanya orang yang cepat masuk yang sembuh. Saudara-saudari, kita bisa bayangkan bagaimana orang berdesak-desakan dan saling mendahului ketika air itu bergoncang. Orang yang kalah cepat pasti akan kecewa karena mereka harus menunggu lagi kapan malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu. Oleh sebab itu, di dekat kolam ada serambi-serambi yang dipakai sebagai tempat transit sementara sebelum mereka berjuang masuk ke dalam kolam. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Waktu yang sangat lama, dan pastilah keadaan ini membuatnya sangat menderita. Kita sakit 1 minggu saja, kita sudah barangkali banyak mengeluh. Tidak bisa tidur, tidak enak makan, badan sakit, bosan, dan lain-lain. Coba kita bayangkan, orang yang sudah berpuluh tahun bergelut dengan sakitnya. Mungkin ia sudah mulai putus asa, tak ada gairah hidup, dan tidak lagi punya harapan untuk sembuh. Namun saudara-saudari, perjumpaannya dengan Yesus menjadi suatu peristiwa yang menarik. Karena pertama, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus tidak menutup mata dengan keadaan orang itu. Ada rasa peduli pada penderitaannya dan rasa belas kasih. Yang kedua, Yesus menyapa orang sakit itu dengan bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sebuah pertanyaan yang kelihatannya kurang masuk akal. Siapa yang tidak mau sembuh? Namun pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" mengandung sebuah ujian. Apakah orang itu masih ada semangat dan kemauan untuk pulih atau disembuhkan? Ternyata jawabannya sangat mengejutkan. Bukan mengatakan "aku mau sembuh", tapi ia justru berkeluh kesah. Ia berkata, "Tidak ada yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dari jawaban orang tersebut jelas
jelas tersirat bahwa dalam dirinya masih tersimpan sebuah mimpi, sebuah harapan untuk sembuh walaupun kesempatan itu sangat kecil. Ketiga, Yesus melakukan penyembuhan dengan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Perkataan Yesus menjadi suatu kekuatan baru yang datang kepadanya, yang memungkinkannya memberi tanggapan hingga penyembuhan terjadi. Pelayanan Yesus berangkat dari kepedulian terhadap orang yang sakit itu, dan selanjutnya dengan tindakan menyapa dan menyembuhkan. Saudara-saudari, seperti orang sakit tadi, barangkali kita juga sedang dalam keadaan sakit dan seakan tak berdaya. Banyak hal yang membuat kita sakit. Pengaruh COVID-19 yang semakin hari semakin banyak menelan korban membuat hati kita diliputi kecemasan, kegelisahan, bahkan rasa takut. Ada satu keluarga terkena COVID-19. Mereka mengeluh dan berkata, "Mengapa Tuhan? Dan sampai kapan hal ini terjadi?" Memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Masalah ekonomi yang semakin lama semakin berat dan persoalan yang tak kunjung dapat diatasi. Dalam situasi yang demikian, terkadang kita merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Namun saudara-saudari, lewat sabdanya hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kita alami. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan peduli dengan keadaan kita dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyapa kita ketika kita susah, ketika kita berbeban berat, ketika kita sakit, dan bahkan di saat kita mulai putus asa dalam hidup. Ia menyapa kita melalui sabdanya. Dan lewat sabdanya, ia membangkitkan kembali pengharapan dan semangat kita yang sudah mulai patah. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan sabdanya? Apakah kita masih mendengarkan sapaannya? Apakah kita mau disembuhkan olehnya? Memang kesembuhan berasal dari Tuhan, tapi Tuhan juga ingin melihat apa yang menjadi kemauan dan harapan kita. Maka mari, mintalah kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan atas semua yang membelenggu hidup kita. Dan sesudah kita mengalami kesembuhan dan keselamatan, jadilah saksi Kristus bagi sesama. Tuhan memberkati.